Dialog dini hari kepada diri. Nama saya Cairin. Saya berumur 15 tahun. Saya duduk di bangku 1 SMA. Saya adalah salah satu korban perundungan di sekolah ini. Ada berbagai macam jenis perundungan yang saya alami dan membuat saya tertekan hingga menderita. Saya dihina, diolok-olok, direndahkan, bahkan dipermalukan di depan umum. Inilah kisahku. Berharap kau ada di sini. Ini Michael, orangnya nakal, tengil, suka melawan guru, suka bolos, dan bisa dibilang dia itu ketua geng anak-anak nakal di sekolah. Kalau ini namanya Agus, dia sebenarnya baik, cuman karena suka bergaul sama Michael, ya begitulah, dimana ada Michael, pasti ada Agus. Bisa dibilang Agus ini ekornya Michael. Nah, kalau yang bertiga itu Kiara, Fadila, dan Azaria. Yang paling kiri itu Kiara. Dia orangnya judes dan kasar, tapi dia cukup pendiam. Kalau yang di tengah itu Fadila. Dia orangnya mudah terpengaruh kawan. Aslinya dia orang yang baik, tapi karena mudah terpengaruh tadi, ya dia salah pergaulan. Nah, kalau yang paling kanan itu Azaria. Dia judes, julid, suka ngomongin orang, dan nyebelin. Oh iya, dia juga pintar, tapi sayang, dia sombong. Di antara mereka bertiga, Azaria cewek yang paling kejam. Mereka berlima ini bisa dibilang geng yang paling suka mengolok-olok para siswa di sekolah, termasuk saya sendiri. Di hari pertama masuk sekolah, aku sudah diolok-olok, dihina, bahkan disuruh-suruh. Aku tahu, aku berpenampilan lugu, tapi aku juga manusia, sama seperti mereka. Deh, ada Mas Peka datang. Iya, selamat datang ke sekolah. Main lewat-lewat aja. Mau kemana lu? Bawa kelas. Nih, bawa tas gua. Sesampainya di kelas, bel pun berbunyi dan pembelajaran dimulai. Saat kelompok lain presentasi, aku ingin bertanya, tapi aku malah mendapatkan perlakuan yang buruk dari teman sekelasku. Sekian presentasi dari kami. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Woi, aku mau tanya, woi. Baik, silahkan Michael. Ngapain nih guys kita ada anak TK? Sudah anak-anak, silakan istirahat. Jangan lupa mejanya dikembalikan. Saat itu, aku merasa sangat sedih. Aku terus diolok-olok teman sekelas. Tidak hanya itu saja, keesokan harinya, aku datang terlambat karena macet di jalan. Ya, hal itu membuat aku tambah diolok-olok teman sekelas. Assalamualaikum. Woi, si Japur datang tuh.
Mau duduk? Oh, mau duduk. Duduk. Semenjak masuk SMA, aku sering menangis di sekolah. Aku hanya berpikir, apa kesalahan yang aku buat sehingga aku diperlakukan sangat buruk. Keesokan harinya, guru memberikan penjelasan materi yang sedang dipelajari. Setelah memberikan penjelasan, guru kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa. Saat itu, aku memberanikan diri untuk menjawab, namun jawabanku salah. Lalu aku disoraki oleh teman sekelasku. Bapak akan memberikan penjelasan sebentar. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Apakah ini maksud dengan produksi? Silakan. Produksi adalah orang yang menyalurkan barang. Apakah ada yang lain? Saya Pak, produksi adalah proses yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, benar. Baiklah, karena jam Bapak telah berakhir, silakan istirahat. Pada saat itu, aku kira sorakan tadi sudah cukup memuaskan hati mereka. Ternyata saat guru keluar, aku didorong dan disoraki lagi. Karena tidak ada yang mau menemaniku, setiap jam istirahat, aku selalu menyendiri. Walaupun aku sudah menyendiri, tapi aku tetap saja diganggu. Lihat deh, ada si cucu. Sana yuk, ayo. Lagi ngapain? Pergi dong. Jangan dong, itu kan ngapain? Jangan dong, itu kan Minum. Nih. Ayo. Tidak berhenti sampai di situ. Saat aku sedang membersihkan kelas, Michael dan Agus datang, dan mereka pun memberantakan semua sampah yang aku kumpulkan. Saat itu, aku masih sabar. Aku juga berusaha untuk tetap kuat dan membersihkan kelas kembali. Beberapa jam berlalu, dan tiba saatnya untuk pulang sekolah. Para siswa sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun, saat itu aku sedang menangis dan menunggu jemputan dari orang tuaku. Tahu tuh, datang-datang ngasih tugas banyak banget kayak gitu apa? Masih biarin aja lagi gitu. Gak usah, kamu nemenin dia. Kalau kamu nemenin dia, kamu gak usah temenin lagi sama kita. Seminggu berlalu, aku terus diolok-olok. Hampir setiap hari, aku selalu menangis di sekolah. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun, aku tetap diolok-olok teman sekelasku. Aku tidak tahu mengapa mereka semua membenci diriku. Hari demi hari terus berganti.
harus diolok-olok. Tiada hari tanpa tangisan bagiku. Aku sangat sedih. Aku hampir menyerah hingga timbul di benakku untuk berhenti sekolah. Mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. 1 bulan telah berjalan dan aku terus diperlakukan buruk di sekolah. Aku berusaha untuk tetap kuat, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku menyerah. Aku memilih untuk tidak pergi ke sekolah lagi. Sekali saja ku menangis sebelum kembali. Melihat kondisiku saat itu, orang tuaku pergi ke sekolah dan melaporkan kasus ini ke pihak sekolah dengan harapan mendapatkan keadilan dan geng nakal itu dipindahkan dari SMA Negeri 8 Kota Jambi. Tak lama setelah orang tuaku melaporkan kasus ini, pihak sekolah langsung mengambil tindakan dengan memindahkan mereka berlima keluar kota. Setidaknya hal ini telah membuat perasaanku sedikit tenang. Para pelaku memang menganggap perilaku mereka adalah hal yang biasa. Namun, hal biasa itu bisa menyerang psikologi korban. Ayo cegah perundungan. Jadilah orang-orang yang cerdas dalam bertindak. Sebelum kembali membohongi